Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya diniyah al-Fatihah. Hamdan insyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Kok Riyadhus Shalihin kayak endur ki wedi maca air sadil libat terus kayak tepan. Ora apa-apa tenang wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alan brai. Apa? Wa fi hadisin muslimin. Masa iki kan wingi waqala Abu Darda ada wa fi hadisi muslimin ta ya wes wes ya terus berapa baris itu dari situ. Oh gue wes ya wingi cerita tentang ya waruya anna bin Umar ya. Gue sih, wakala Abu Ali Ar-Razi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan babnya masih tentang musibah. Ini sudah diamalkan, sudah banyak mengamalkan. Insya Allah sudah selesai. Jadi diteruskan kemalahan. Wakala Abu Ali Ar-Razi. Abu Ali Ar-Razi mengatakan, Sahibtu al-Fudaila salasina sanatan. Aku menemani Fudail bin Iyad ya, selama 30 tahun. Ma ra'aitu dhahikan wala mutabassiman wala mustabsyiran illa yauma mata ibnuhu illa mata ibnuhu alayya. Selama 30 tahun aku menemani Fudail bin Iyad, aku tidak pernah melihat beliau itu tertawa atau tersenyum atau kelihatan gembira kepadaku kecuali di hari kematian anak laki-lakinya. Putra laki-lakinya Fudail bin Iyad meninggal tuh, itu tersenyum. Fakultu lahu fi dzalika, maka aku berkata atau bertanya kepada Fudail bin Iyad mengenai hal itu. Biasanya tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum, tidak pernah kelihatan gembira. Ini malah putra lelakinya meninggal kok malah kelihatan gembira, itu mengapa? Faqala innallaha ahabba ya amron fa ahbabtuhu. Maka jawab Fudail bin Iyad, sungguh Allah itu menyukai sesuatu kejadian, yaitu meninggalnya anaknya Fudail bin Iyad. Maka aku juga senang. Jadi apa jenenge? Fudail bin Iyad selama 30 tahun
ditemani oleh Abu Ghali Ar-Razi itu nggak pernah tersenyum, nggak pernah tertawa, nggak pernah kecuali di hari kematiannya. Maka tentu saja Abu Ghali Ar-Razi bertanya-tanya, lah ini malah aneh, kan harusnya nangis. Jawabannya itu, ya Allah menginginkan hal itu, maka aku juga ingin. Allah senang dengan hal itu. Pak tahu kalau Allah senang, ya kehendak Allah itu kan didasari rasa senang Allah, karena Allah itu tidak bisa dipaksa oleh apapun atau siapapun. Itu nek Fudail bin Iyad, nah wedeo jungkir jembalik le nangis. Ya dah. Ya, wae dhewe ora kaya Fudail bin Iyad. Wahaka al-Yafingu, Wahaka al-Yafingiyu, dan Al-Yafingi menceritakan ngan Abil Hasan As-Sirat, dari Abu Hasan As-Sirat. Qala Abu Hasan As-Sirat mengatakan, kharajtu hajjan ila Baitillahil Haram. Aku keluar bepergian hendak haji ke Baitul Haram, ke Mekah. Wa bainama ana atufu wa idan bi imra'atin qad adha'a husnu wajiha. Maka ketika aku tawaf, tiba-tiba aku melihat bertemu dengan seorang perempuan yang kecantikan wajahnya benar-benar menerangi. Ayu banget. Ini lagi tawaf kok ya roh ayu ya sempat ya. Oke, yang bertanya-tanya, berarti sok nek tawaf harus golek-golek ana wedak ayu. Ini satu, melihat tanpa sengaja. 1 detik. 2, melihat dengan tidak nafsu kan, dan bukan aurat wajah itu. Itu tatapan pertama, dan juga bukan nafsu, tidak dikehendaki. Itu kan ya ndak apa-apa. Ning oleh ngerti ora kaya blang terus ayu tenan ya ora. Ini sekilas kok padang banget wajah. Fakultu wallahi ma raaitu ilal yaumi qattu nadharatan wa husnan misla hadil mar'ati. Wa madza illa liqillatil hami wal hazani. Maka aku pun berkata, demi Allah aku belum pernah melihat sampai hari ini sama sekali pada satu pemandangan yang begitu indah melebihi wanita ini. Jadi apa ya? Pamadaka illa liqillatil hami wal hazani be. Yang apa? Dan hal ini tidaklah mungkin kecuali sebab sedikitnya pikiran, keprihatinan dan kesusahan. Mesti orang ini bahagia banget, wong ayune kaya ngene. Fasamingan dalika al-qaula. Fasamingan dalika al-qaula minni. Maka perempuan itu mendengar ucapan dariku tersebut. Faqalat, maka perempuan itu berkata, kaifa ma qulta ya hadzal rajul. Bagaimana mungkin engkau mengucapkan hal ini wahai laki-laki? Wallahi demi Allah, inni lausiqatun bil ahzani wa maklumatun al fuad. Benar ya? Wa maklumatul fuadi bil humumi wal asjani ma yusrikuni fiha ahadun. Demi Allah sungguh kalau aku mengandalkan kesusahan-kesusahanku dan wa maklumatul fuadi dan terlukainya hatiku,
dengan kesedihan-kesedihan, dengan keprihatinan-keprihatinan, dan juga dengan kepedihan hati, maka sungguh aku tidak akan menemui maka tidak akan ada orang yang menandingi, tidak ada seorang pun yang menandingi hal itu. Kalau aku membandingkan kesedihan, kepedihan hati dan lain-lain dengan orang lain, tidak ada yang membanding kepedihanku ini. Fakultu laha wa kaifa dzalika, maka aku, supaya mau sing meriwayatkan, Abu Hasan As-Sirat bertanya, bagaimana bisa demikian? Qalat, perempuan itu berkata, Dzabaha zauji syatan adha biha wali waladani saghirani yal'abani wa ala sadyi tiflun yardamu fakum tu li asnanga tongaman. Ceritanya begini, suamiku menyembelih kambing untuk korban. Pada waktu itu aku punya 2 anak laki-laki yang masih kecil yang sedang bermain, dan di tetekku ada bayi lagi yang sedang menyusu. Maka aku waktu itu aku berdiri hendak menyiapkan makanan. Qala ibni al-kabi ya. Lisogiri ala urika kaifa sonanga abi bisati. Pada waktu itu tiba-tiba anak laki-lakiku yang besar berkata kepada anak laki-lakiku yang kecil, maukah engkau kuperlihatkan bagaimana ayah menyembelih kambing? Qala bala. Kemudian yang kecil menjawab, iya. Oh, dadi kelingan anak Sakiman iki. Nah, diawasi tenan lho, man, anakmu kendel banget ya. Nek praktek ngono iki repot. Diawasi tenan, man. Wae kendel banget ya, nek diculek barang karo sapa-sapa iki waton ya. Iku aku terus terbayang-bayang ini. 2 anak laki-laki sedang bermain, yang gede bilang kepada yang kecil, maukah kamu beritahu bagaimana cara ayah menyembelih kambing? Yang kecil mau. Fa'at jangahu wadzabahahu wa kharaja hariban nahwal jabali fa'akalahu dzibun. Kemudian yang besar itu pun akhirnya menggeletakkan adiknya, kemudian menyembelihnya. Dan kemudian setelah adiknya mati disembelih, sadar gitu, dia lari ke arah gunung. Nah, di gunung itu dia dimakan oleh harimau. Fantolako abuhu fi tolabihi fa'adrakahu al-ngatsu famata. Maka kemudian ayahnya pun mencari anak laki-lakinya itu. Dan kemudian ayahnya itu, berarti suaminya itu kehausan sampai mati. Telu yang meninggal. Fawadatu atifla wa kharajtu ilal babi angduru ma fangala abuhu. Fatabba atiflu ilal burmati wa hiya 'alan nari. Kemudian pada waktu itu aku letakkan bayi yang menetek di tetekku, dan aku keluar menuju pintu untuk melihat apa yang dilakukan ayahnya anak-anak.
Nah, kemudian tanpa aku sadari, anak kecilku itu ngelesot apa? Rangka menuju perapian, menuju tempat masak ya apa? Kendil. Padahal kendil itu sedang di atas api ya, tadi kan mau masak. Fa'alqa yadahu fiha wasabbaha ala nafsihi wa ya taghla. Kemudian anakku itu yang merangkak itu mengunjulurkan tangannya ke dalam kendil itu, dalam panci besar itu. Kemudian menumpai dirinya. Padahal air di dalamnya sedang menggelegak. Fantasaro lahmuhu ngan azmihi. Maka apa wijene dagingnya pun terkelupas dari tulang belulangnya. Fabalagha dzalika ibnatan li kanat inda zaujiha dan seterusnya. Maka sampailah apa ya? Kejadian itu, berita kejadian itu kepada anak perempuanku yang nginda zaujiha, yang sedang ada di bersama suaminya. Faramat binafsiha ilal ardi. Berapa ya? Maka kemudian anak perempuanku bunuh diri ya. Fawaqafat ajalah. Benar ya? Binafsiha ilal ardi. Atau terjungkal mati mendengar itu. Fawaqafat ajalah, maka sampailah anak perempuanku yang sudah bersuami itu pada kematiannya. Muridran ya. Fa'afrodani ad-dahru min bainihim. Maka sejak saat itu saya menjadi sendiri, tidak bersama mereka lagi. Terus kita ayu banget anak sabarnya itu. Anak eloro, sing mblah adine. Bahasan bar mblah sadar nek adine mati, wedi apa lari ke gunung makan harimau. Ayahnya atau suaminya itu mencari, tersesat di gunung, kehausan, mati. Kabar itu sampai anak perempuannya, terus ya anak kecilnya itu yang sedang nyusu itu ditaruh merangkak, terus terkena tumpahan air mendidih, ya mati. Ini anak perempuan yang sudah bersuami mendengar berita itu kaget, jungkel, mati, sendiri. Fakultulah, fakaifa sabruki ngala hadil masaibi al-azimati. Maka kataku, tanyaku, Abu Hasan As-Sirat, bagaimana engkau bisa sabar atas musibah yang begitu agung ini? Faqalat ma min ahadin mayyaza as-sabra wal jazaa illa wajada bainahuma minhajan mutafawitan. Fa amma sabru bi husnil ngalaniyati fa apa ya? Fa mahmudul ngakibati dan seterusnya. Maka jawab perempuan itu, tidaklah seseorang itu menjadikan kesabaran apa ya? Benar ya? Tidaklah seseorang itu membedakan antara kesabaran dan keluh kesah. Kecuali orang itu akan menemukan di antara kesabaran dan keluh kesah itu jalan terang.
Apa ya? Yang berlapis-lapis. Adapun kesabaran dengan sebaik-baiknya keadaan, dengan cara yang sebaik-baiknya, maka akibatnya akan terpuji. Wa amal jazangu fasahibu ghairu muta'awwadzin. Adapun kalau berkeluh kesah, maka orang yang berkeluh kesah itu tidak memperoleh ganti sama sekali. Ditangisi kaya jurar ngopo ya ora entuk ganti. Sabar itu kan dapat ganti. Jadi ini salah satu resep kecantikan untuk ibu. Nah, ayu tenan ya, wayu tenan ya ngene iki wanita. Rawani ta, mula rasa kepengin ayu-ayu banget. Iki ana wong ayu banget iki jebulane iki ngene iki. Itu kesimpulan yang guyon seperti itu. Kesimpulan yang serius. Orang itu kalau menerima cobaan dan sabar, maka bahkan secara fisik saja itu akan kelihatan lebih menarik, lebih cantik, lebih terang benderang. Adalah. Dan itu kecantikan yang dari dalam seperti itu ya tidak terkalahkan. Karena itu cahaya, bukan sekedar kecantikan yang sifatnya fisik, bukan sekedar apa jenenge lipstik atau apa pupur bahasa Indonesianya apa? Apa cah? Pupur sing gene tak nggo. Apa we? Pupur apa? Bedak. Bukan sekedar apa sing abing-abingnya ini. Kaya jambu Dersono abang-abang ini apa? Apa satu sing sok nganggo? Kuwi ra ana apa-apane karo malah nek kokean mah dadi medeni ta ngono kuwi. Lah nek wong wedok yo ora usah kokeanan. Jok kayak artis-artis ya loh. Itu wajahnya aja kan capek. Lama-lama cepat keriput, cepat rusak, cepat hancur. Nanti kulitnya terkelupas ya bisa loh. Lah. Sedikit kandel banget. Bedaknya apa nih? Mripate kayak tambahi bulu panjang. Itu ada. Capek loh ini. Lo aja kepengen jadi artis malah capek banget. Saiki remaja-remaja putri impiannya udah jadi artis gitu. Masuk agen artis itu dididik warna-warna. Menderita, capek, nggak enak. Belum mati aja sudah kayak neraka. Ya seneng sih, kelihatannya seneng. Mungkin kalau seneng iya, tidak bahagia, menderita. Wah beli mobil baru, merek terbaru, ya mengui. Numpak mobil mewah semewah apapun ya enaknya itu seberapa dibandingkan tebusan penderitaan, kecapean yang harus disetorkan. Jadi itu orang-orang yang kebanyakannya 99% itu orang-orang menderita. Jadi kita jangan tiru-tiru. Segini ki santai. Kalau ada bedak ya bedakan, kalau enggak ada ya beli kapur, gerus, ora kaya mumi. Itu aja. Rasa ya boleh pakai itu boleh, bukan saya bukan melarang, boleh, tetapi enggak usah berlebihan, capek nanti. Tuh, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecantikan yang dari dalam seperti ini enggak ada tandingannya. Tidak luntur oleh umur, nah, tidak berkurang karena keriput. Saya pernah bilang sama pas ngobrol ya, kalau kita perhatikan itu ulama-ulama yang menjadi kekasih-kasih Allah itu, makin sepuh itu malah makin wajahnya kan makin cerah, makin bercahaya, makin laki-laki ya makin ganteng, perempuan ya makin cantik. Tapi cantiknya, gantengnya itu bukan
bukan berkaitan dengan seksualitas. Murni keindahan itu. Jadi tak deloki ngono kuwi. Perempuan-perempuan yang solehah bener. Makin sepuh itu ya mungkin kulitnya keriput. Tapi tetap aja makin cantik. Tuh, mbahnya itu. Yang laki-laki mbah kiai makin sepuh itu makin ganteng. Gitu. Karena ketakwaan. Lebih ganteng daripada waktu muda malah. Mau nek saya tua kok saya elek, Gleng. Aku mungkin ana sing kleru, Gleng, cara hidupmu. Nek akeh ganjarane iku kudune saya tua iki saya ganteng. Malah bojone iki takoni. Jane aku mundak ganteng mau mundak elek to mah atau bu. Saya mundak elek Mas. Wah, berarti harus banyak istighfar, banyak sholawat. Saya mundak ganteng Mas. Jane iki mundak ganteng, Gleng. Nek upama bojomu jawab ngono ki mung kuwatir kowe nek rabi meneh. Dadi mung padune kowe wedi nek aku rabi meneh kowe. Gojeke ngene. Jadi itu artinya apa kuwi jenenge? Kecantik sekali lagi ini kan kaitannya dengan soal musibah sudah kita sudah kita pahami insyaallah. Nah, yang penting hikmahnya itu bahwa inner beauty, kecantikan atau ketampanan dari dalam itu tidak luntur. Tapi kalau kecantikan yang sifatnya dari luar, fisik, yang dibantu dengan bedak, dengan apa, dengan lipstik, dengan macam-macam, itu makin lama makin pudar. Keriput aja sudah jadi jelek. Nggak terlalu mengandalkan itu, nanti makin lama makin menakutkan. Wajahnya itu. Makanya anak-anak kita itu kita ajari ini. Kalau pengen cantik itu berhati yang baik, yang bersih, yang mulia, yang murah hati. Suka memberi, suka menolong, tidak iri, tidak sombong. Seterusnya itu loh. Begitu. Rajin ngaji, rajin beribadah. Itu otomatis nanti. Nah, coba perhatikan yang sudah sepuh-sepuh, yang Mbah Kiai yang sudah sepuh-sepuh, baik yang sudah wafat maupun yang belum. Atau Mbah Nyai yang sudah wafat itu. Bandingkan antara foto waktu muda dengan foto waktu sudah sepuh. Nanti cantik waktu sepuh. Dan kecantikan yang waktu muda itu, kalaupun misalnya cantik, itu bisa jadi kalau itu kecantikan itu sifatnya fisikly, itu kecantikan yang mengundang birahi, yang mengundang nafsu. Kalau mbah nyai yang sepuh itu kecantikannya itu anggun mempesona. Gitu loh. Sedikit pun kita memandang itu tidak timbul nafsu birahi. Tidak menimbulkan nafsu, tapi menimbulkan kasih sayang, keanggunan, keindahan. Men Parman men bingung keanggunan apa, kasih sayang. Dong teman Parman, di Parman, santri kinasih iki. So diawasi ya nek Parman kok nang ndene nggo kaca. Oke, mungkin wis ngamalke inner beauty kuwi. Ndak ganteng rayo. Itu kan proses. Jadi kalau kecantikan ketampanan yang dari dalam, makin usianya makin bertambah, makin cantik, makin ganteng, makin tampan. Tapi kalau kecantikan atau ketampanan yang sifatnya physically, makin tambah umur, makin berkurang. Itu lah. Nah, kudune iki salon-salon kecantikan iki kudune dikelola oleh orang yang paham begini. Jadi produknya itu benar-benar cantik dan ganteng lah. Wong salone ora tau ngaji sing ngelola salon dadi ra paham. Dadi kowe iso buka salon ki. Ya ta, nang kono ora usah sedia apa-apa, Pak Men sedia ceramah.
Ngomong apa? Pengen tambah apa? Ganteng ya? Oh ya, salat di sini duha 12 rakaat. Amalkan setiap hari. Nanti 3 tahun lagi ke sini saya periksa hasilnya. Oh, nunggu. Muda elik. Oh, berarti Anda tidak mengamalkan. Gampang. Misalnya banyak membaca sholawat. Kenapa banyak membaca sholawat itu menambah ganteng? Gantengnya itu bukan birahi, ganteng yang anggun. Atau menambah cantik. Cantik yang indah tadi. Ya, karena membaca sholatan mengurangi dosa. Jadi wong ki rupane elek. Ana kalane tak ekokan dosa. Bukan bentuknya loh. Tapi cahayanya loh. Bisa jadi orang itu hidungnya pesek, bener. Jadi ngerti-ngerti kaya ana bolongan tok kae. Kaya leng semut. Udah. Terus yang lain-lain juga jelek. Tetapi pancaran cahayanya itu cantik, bisa kan? Atau ganteng dan orang tidak bisa menolak. Meskipun kalau dipikir ini kok nggak masuk akal sih. Wong irunge mung kaya bolongan kayak lubang semut. Misalnya apa kuwi jenenge mulutnya agak perot. Untune ngalor ngidul ngulon. Nah itu loh. Ning kok nek di anu kok pesonanya itu indah. Secara keseluruhan itu kok indah banget. Indah bagai lukisan. Oh, nek cara Widuri ya, gitu. Elok bagai rembulan. Rembulan kan gepeng ta. Bopeng-bopeng gitu. Nah itu kadang-kadang kan enggak masuk akal. Tapi itulah fakta. Itu karena yang saya maksud ganteng tidak itu karena dosa atau pahala itu di situ, pesonanya itu. Kalau cuma fisik kan tetap bisa dioperasi plastik. Misalnya hidung apa jenenge pesek bisa dibuat mancung. Mata terlalu lebar bisa sedikit disempitkan. Mata terlalu sempit nek guyu tinggal melayu ra ngerti. Saya guyu saya raro bisa dijembarke, itu ta. Ya gue nek ra hati-hati ya kaya sing nang jalan Solo kae. Irunge iku dadi peyok ngene iki ya. Banci sing aneh lha sing ngene ta. Wong medeni irunge dadi kaya terong kae. Mleyok ngono lho. Ya kuwi karang ya mung disuntik waton to silikon murah-murahan 50.000 to. Aku curiga sarkone ngono lagi. Bojo sing nyuntik sarkoneng ya. Mleyok, ya ana sing ngono kuwi. Dadi ya menakutkan ada. Ora usah ngono-ngono, yang penting itu yang tidak pernah hilang itu kan sebenarnya cahayanya itu. Cahaya itu anggere rakokan dosa ya. Orang boleh botak, boleh pesek, boleh perot, boleh apapun. Tapi kalau hatinya itu bersih, dosanya itu sedikit, ya tetap mempesona. Ya, tetap mempesona, tetap lebih ganteng daripada bintang film. Karena fisik itu sekilas banget. Ya ngono takon Mas Yusron dong itu seni rupa itu estetika visual itu sing dalem ngono piye ngono ya dong, pesona itu. Jadi bukan hanya fisikly, bukan hanya yang permukaan. Jadi iki karo nggo menghibur Ogleng ta dene. Kadang-kadang Ogleng kan ngeluh rupa kula kok dados ngaten iki pripun. Aku mbiyen dum-duman bagus kowe ra teko Gleng ngono. Ora Gleng iki ganteng. Rasa kuwatir iki ming Gojek ora. Tur ya rong tau biasane Ogleng nek curhat aku, kula niku tak pikir-pikir kenging coba ya. Lha apa? Kula niku ditake Gusti Allah kok yo gantenge kaya ngene. Ayo, yo disyukuri Gleng aku. Lah kok ngerti ke Gleng? Niku objekte dadi penilaian kula. Sing biji sapa? Sing biji bojo kula. Lah ya karang kowe mung wedi kowe kok ya Gleng. Itu tapi Gleng itu ganteng. Ini mung Gojek, ini mung cerita fiksi, bukan kenyataan gitu. Tidak ada adegan itu hanya adegan. Kalau ada kesamaan cerita dan nama itu ketidaksengajaan belaka. Cerita ini benar-benar fiksi. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngono kuwi. Ini penting ya bocah-bocah cilik iki saiki wis waduh kadang-kadang ya anak kita disuruh makan enggak mau karena engko takut kegemukan padahal saya SD, saya SMP ya. Oh nanti tidak kegemukan. Ya ora apa-apa SD, SMP, SMA gemuk enggak apa-apa. Ngono lho. Ora kepengin gemuk ya puasa ora njur gelem mangan. Ya sae. Seneng banget awake kaya petelot. Aduh, ini kan korban anu ta ini, korban mode ta ini. Nek ngomong didik apik-apik nang sekolahan kan anake wong werna-werna. Diajari sing ora-ora, ya ana sing apik, ana sing ora cetha. Kadang-kadang ki teman itu lebih dipercaya daripada orang tua. Ya, tobat nek ngono gitu. Makanya kita harus greteh apa bahasa Indonesia nih? Harus apa? Greteh apa? Telaten. Harus rajin mengingatkan anak-anak kita jangan termakan oleh mode yang diciptakan oleh orang-orang kafir itu. Jilbab wis saiki werna-werna to, saiki ana anu ning acara ning TV kae cara memakai jilbab. Werna-werna to ya. Jilbab kan fungsinya yang penting kan nutup aurat. Oh dibentuk kayak onde-onde gitu. Oh gunung apa. Kayak apa jenenge atap limasan apa piye. Kok ya iso. Iya, jilbab iku do banget 5 meter dubut kayak ngene-ngene. Mucuk kayak gunungan apa jenenge nggon wayang kae ana. Ana sing digawe nglembreh cilik kaya anu asu sing lepleh kabeh. Ana. Aman sih ngene iki amane krungu iki kik kan kelingan asu sing anu ning nglembreh apa kren? Sing nah kan lho sing kik ngono kae dene. Suarane cilik, jilbabe ngono ki dadi kadang-kadang kelingan ngono. Kadang-kadang ya kaya arek ambruk lho. Gedhuwuren to, gedhe banget kaya arek ambruk. Warna-warna ya ora apa-apa ngono sing penting nutup aurat ngono. Jadi mungkin iki bojone iki atlet panahan. Berarti ada panah bojoke sret. Mungkin lho iki. Mungkin ya bentuk jilbab itu ya sesuai dengan profesi dan profesi dirinya maupun profesi suaminya mungkin ya. Mungkin loh. Nah nek ibu-ibu tani kae sing ning sawah kae jilbab iki ya kaya ngene iki kaya sawah dipaculi kae Mas. Wis anu lho dadi iki ming perasaanku lho mbah bener ora mula sesuk digatekke co. Ono sing ebret-ebretan ngono ki ya. Ana waton gombale tanggane barang, sarunge bojone barang nggur kupan ngono ya ana. Ya apa sing penting nutup aurat. Anggere inner beauty ki lho mbok gombal mukia, gombal apa tumpukke dadi siji nek pancen salehah tenan ya tetep mencara. Kembali ke itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ciri madhab itu, madhab seseorang itu pas apa meleset, itu ya dilihat wae. Penampilan ini anu ora, proporsional ora. Terus apa jenenge aura atau cahaya wajahnya itu peteng apa padang. Jenggoten bathuke ireng. Apa meneh kok ndelok anggere awake dhewe ndelok kok ngono. Ngeri apa jijik apa piye mungkin madhabe salah. Ini dah senajan jenggoten nek awake dhewe ndelok ora jijik ora kelingan Indomie digawe terus kake nggon wadah piring ora kelingan 5 dina ngono iso tak bayangke ta rupane kok ngopo to. Ora kelingan kuwi. Iki mungkin ya madhabe benar. Nek rupane iku lho kok iki ya wis serbuanan ya wis warna-warna aksesoris Islam kabeh dinggono awake dhewe iki nek ndelok yo koyo arep ngampleng ngono lho. Ya aja tok kampleng ngono lho, tok kampleng dadi rame iki mungkin. Iya aja gampang penyono to. Gleng weruh kowe iki keteke madhabe iso kleru. Lha apa?
Hawaku miar ngampleng e. Aja ngono, iki jenenge tajasus kuwi. Sekilas wae kan kesan pertama itu sebenarnya kan mewakili itu. Sekilas, makanya tatapan sekilas itu tidak ada hukumnya. Mubah itu karena sekilas itu sebenarnya sudah mewakili. Ora ditamat-tamatke. Sekilas ngene margi kita gandengne nek tok tamatke iku malah gelo kowe. Soalnya jebolane ganteng banget. Sekilas itu sebenarnya sudah mewakili kesan pertama itu loh. Itu loh, nek melihat cahaya itu sekilas saja. Kan delok lampu mati apa urip kan rasa ditamat iki lampune urip apa mati. Kan ora perlu toh. Oke urip mati kan itu toh. Gampang gitu toh. Itu juga cahaya yang terpancar di wajah seseorang itu sekilas wae, ora ditamat-tamatke ya. Aku mau iki kesan pertama iki karo kowe iki ya seneng ya Gleng. Pembahasan raimu iki tak metke to rasane nempilingi ya. Lah kowe iki meri ogleng montore anyar, montormu elek, ogleng udut enak, kowe ra udut. Kayak ogleng ranawani mulo hawamu ya arep nempilingi ya meng kuwi. Kowe ora ana kaitane karo aura nek ya to. Ngono ki lho. Kesan pertama saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.